Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bismillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjunan alam, qudwah kita, uswah kita, Nabi terpuji, Rasul termasyhur, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang kedua kalinya semoga tercurah dan terlimpah kepada keluarganya, keluarga tercintanya, sahabat setianya, dan tabi'in tabi'at sebagai pengikutnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian ini kitab Uqudul Jen, yaitu tentang materi atau bahasan bermacam-macam siksa di neraka bagi perempuan. Di dalam salah satu riwayat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, saya pernah datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali datang beserta Siti Fatimah. Tiba-tiba kami menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjumpai beliau, kata Sayyidina Ali, sedang menangis dengan tangisan yang sangat. Maka kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tangisanmu sangat dahsyat sekali dan kesusahanmu akan aku tebus dengan bapa dan ibu saya, kata Sayyidina Ali, karena saya sangat mencintaimu. Saya sangat mencintaimu, kata Sayyidina Ali. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ketika aku berjalan, diperjalankan oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj, ternyata aku banyak melihat kaum perempuan yang disiksa di dalam neraka, dan mereka semua yang disiksa itu kaum perempuan adalah umatku, kata Rasulullah SAW. Bagaimana aku tidak sedih, bagaimana aku tidak menangis, Ali? Toh yang disiksa di neraka itu kebanyakan umatku. Yang disiksa di dalam neraka itu perempuan-perempuan umatku. Maka aku sebagai nabinya, aku sebagai rasulnya merasa sedih dan khawatir kepada mereka. Dan kenapa mereka seperti itu? Itu yang aku tangisi, Ali, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara rinci dan keseluruhan kisah itu dengan sabdanya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bi anwa'il adabi, dengan berbagai macam warna siksaan di dalam neraka, dan kebanyakan mereka yang kena siksa di dalam neraka itu adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Ali, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha yugla. Aku melihat seorang wanita yang digantung dengan rambutnya dan otaknya mendidih. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perempuan umatnya yang disiksa di dalam neraka itu, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamimu yusabbu fi halqiha. Aku melihat seorang wanita yang digantung dengan lidahnya, lalu air mendidih yang sangat panas dituangkan ke atas tenggorokannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi rincian siksa yang ada di dalam neraka tersebut. Yang ketiga, kata Rasul, ra'aitu imra'atan qad shadda rijlaha ila sya'daiha wa yadaha ila nasiyatiha wa qad salatallahu 'alaiha al-hayata wal aqarib. Yang ketiga, kata Rasul, aku melihat wanita, kedua kakinya hingga puting susunya dan kedua tangannya diikatkan pada kedua ubun-ubunnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menguasakan kepadanya ular-ular dan kalajengking. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'daiha. Aku melihat wanita yang digantung dengan puting susunya. Ini yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam neraka. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelima, ra'aitu imra'atan ra'saha ra'sa khinzir wa badanuha badan himar wa 'alaiha alfu alfin minal adab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siksaan yang kelima yang diberikan oleh Allah di dalam neraka kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, aku melihat wanita di mana kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keledai, dan dia dihadapkan kepada beribu-ribu siksaan di alam neraka tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, wasadisuha ra'aitu imra'atan ala suratil kalbi. Yang keenam, aku melihat perempuan di dalam neraka itu seperti kalbun, yaitu anjing. Wan naru tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha. Sedangkan api masuk dari mulutnya dan keluar dari duburnya. Wal malaikatu yadribuna rasaha bimaqami amin narin faqamas Fatimatu Zahra. Kemudian para malaikat memukul kepalanya dengan palu-palu api. Nauzubillah summa nauzubillah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sering mendengar kisah ini di dalam kajian dan penyampaian para ustadz atau kiai atau ajengan, bahwa betul di dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjunan kita diperlihatkan ke dalam neraka.
ternyata di dalam neraka ini banyak perempuan-perempuan yang kena siksa. Dan mereka hampir mayoritas, kebanyakan perempuan tersebut adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah tidak bersedih? Bagaimana Rasulullah tidak menangis? Bagaimana Rasulullah tidak khawatir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risau kepada mereka karena yang disiksa itu umatnya. Itulah penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan putrinya Siti Fatimah Az-Zahra. Ada berbagai anwa'ul adab, bermacam-macam siksa yang diberikan oleh Allah di dalam neraka itu kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa warna atau beberapa macam siksa yang ada di neraka yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kaum Hawa, kaum perempuan. Faqamat Fatimah Az-Zahra. Kemudian berdiri Fatimah Zahra. Siti Fatimah radhiyallahu anha, beliau berkata, wa qalat ya habibi wa qurratu aini ma kana a'malu haula'i hatta waqa' alaina hadal azab. Siti Fatimah radhiyallahu anha berdiri dan bersabda, bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku, ya habibi wa qurratu ayun, wahai kekasihku dan penghibur serta penyejuk kedua mataku, apakah yang telah diperbuat oleh para wanita itu sehingga mereka menerima siksaan yang begitu pedih? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan putrinya, menjawab pertanyaan Siti Fatimah Az-Zahra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ya baniyatu ammal mu'allaqatu bi syi'riha fa innaha kanat la tu'ta sya'raha minar rijal. Yang pertama Rasulullah menjawab pertanyaan dari putrinya, bahwasannya perempuan-perempuan yang disiksa di dalam neraka, perempuan yang kena azab di dalam neraka, yang digantung rambutnya disebabkan mereka tidak mau menutupi auratnya, tidak mau menutupi rambutnya daripada lelaki lain. Kaum wanita dimanapun berada, kaum muslimat, ini sangat penting bagi kita. Dan kitab ini disajikan untuk memperbaiki kehidupan kita, khususnya kaum wanita. Bahwasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh Siti Fatimah, kenapa mereka kaum wanita umatmu ya Rasulullah mendapatkan siksa yang bermacam-macam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Siti Fatimah, yang digantung rambutnya di dalam neraka itu mereka adalah kaum wanita yang tidak mau menutupi rambutnya di depan lelaki lain. Makanya kaum lelaki, para suami dimanapun berada, jangan bangga ketika punya istri rambutnya terurai di depan lelaki-lelaki lain. Maka para suami ini akan sama mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seolah-olah dia telah mengizinkan istrinya berbuat maksiat, membuka auratnya, membuka rambutnya di depan lelaki-lelaki lain. Apakah itu tidak dosa? Dan Allah melarang di dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW pun melarang di dalam hadisnya, bahwa kaum Hawa betul-betul harus tertutup
Jangan sampai rambutnya terurai, diperlihatkan kepada lelaki lain. Jangan sampai kulitnya, jangan sampai wajahnya, semuanya yang bisa menimbulkan dosa. Kenapa demikian? Karena ini menjadikan salah satu kemaksiatan bagi kaum Hawa. Makanya ketika ada perempuan, kata Rasulullah SAW, di dalam neraka rambutnya digantung, disiksanya, maka itulah kaum perempuan yang tidak mau menutupi auratnya, rambutnya dibuka, terurai di depan lelaki lain. Makanya kaum suami, kalau tidak ingin kebawa dosa nanti di akhirat, jangan sampai meridhokan, merelakan, membolehkan istrinya untuk membuka aurat di depan lelaki lain. Mungkin kalau saya pribadi, daripada nanti di akhirat berkepanjangan, adabnya nanti di akhirat kebawa dosanya, kalau punya perempuan, punya istri gak mau taat, gak mau nurut apa yang diperintahkan suami, kata suami, tutup rambutnya mah, tutup rambutnya bun, tutup rambutnya sayang, itu aurat. Kata istrinya, udahlah biarin, terserah aku aja. Nauzubillahi min dalik, summa nauzubillah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi, wa amal mu'alaqatu min lisaniha fa innaha kanat tu'di zaujaha. Adapun siksa yang diberikan di dalam neraka kepada kaum wanita, yaitu tatkala kaum wanita tu'di zaujaha, menyakiti suaminya. Jadi kalau para istri sering menyakiti kaum suami, ya, dengan kata-katanya dan perbuatannya, maka yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam neraka itu lisannya digantung. Lisannya digantung, ya. Nauzubillahi min dalik, summa nauzubillah. Jadi suami pun harus bisa menjaga ucapan, menjaga lisan. Kenapa istri kita bisa berani kepada kita dan menyakiti hati kita? Mungkin ini salah suami juga karena mendidiknya tidak baik kepada istrinya. Makanya suami yang baik, suami yang cerdas, suami yang bijak, suami yang bisa memberikan contoh yang terbaik kepada istrinya, memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anaknya. Katakan kalau Rasulullah SAW dulu manja sekali kepada Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan istri-istrinya yang lain. Ketika Rasulullah SAW rumah tangga dengan menikahi dengan Siti Khadijah, tidak pernah memanggil nama. Dengan Siti Aisyah tidak pernah memanggil nama. Gak berani. Nah sekarang kaum suami, ya, saya mohon nih kaum suami, supaya istri kita tidak ngelunjak, kitanya pun harus betul-betul bisa memposisikan diri kita yang terbaik di hadapan istri kita. Jangan sampai kita memanggil namanya, panggil nama-nama manja, sayang, atau bebek, atau bunda, atau mama, memamahkan anak, ya, atau umi, dan lain-lainnya. Jangan sekali-kali memanggil istri itu dengan namanya. Dan istri pun tidak boleh, ya, memanggil suami itu dengan namanya. Itu tidak sopan. Apalagi di depan anak-anak dan di depan orang lain. Maka kejadian ini yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah SAW di dalam neraka itu betul-betul terjadi. Ini bukan diada-ada, tapi betul-betul hadisnya sahih, dan kejadian ini betul-betul terjadi ketika Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Makanya
Ketika siksa perempuan itu lisannya digantung, apa? Karena sering membicarakan dan sering menyakiti. Punya lidah ini, punya lisan ini sering menyakiti suaminya. Nauzubillahi min dzalik. Ini baru menyakiti suami, sudah seperti itu. Apalagi menyakiti tetangga, menyakiti mertua, menyakiti saudara dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Jaga lisan kita, berbicaralah yang baik, berbicaralah yang bermanfaat, supaya setiap yang kita ucapkan, kita keluarkan, ya, ucapan-ucapan dari mulut ini mendapatkan nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi kepada Siti Fatimah, wa ammal mu'allaqatu bi syaidaiha fa innaha kanat suti firasa zawjiha wa ammal lati syada rijlaha ila syadaiha wa yadaha ila nasiyatiha wa qad salatallahu 'alaihil hayat wal aqarib fa innaha kanat la tughsalu minal jinabah wal haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lagi kepada Siti Fatimah, ya, wanita yang digantung dengan lidahnya, ya udah tadi ya, wanita yang digantung lidahnya adalah wanita yang selalu menyakitkan atau menyakiti hati suaminya. Dan wanita yang digantung dengan, punten maaf ya, wanita yang digantung, kalau bahasa Sunda ini lemes pinarep ya. Wanita yang digantung dengan puting susunya ini, ternyata mereka adalah wanita yang betul-betul mengajak tidur lelaki di tempat tidur suami, lelaki lain maksudnya, ya, mengajak tidur lelaki lain di tempat tidur suaminya. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillah. Kemudian wanita yang digantung sampai ubun-ubun, kemudian digerogoti ular dan kalajengking, adalah mereka disebabkan dia tidak mau mandi jinabah, mandi haid, serta mengabaikan sholat. Nah ini yang malas habis hubungan intim, malas mandi junub, habis haid, malas sucian, tidak mau adus jinabah, maka itu termasuk perempuan yang mendapatkan azab, ya, mendapatkan siksa di dalam neraka. Kemudian mandi haid, ya, toharoh tidak mau, dan mengabaikan sholat pun tidak mau. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Lalu wanita yang memiliki kepala seperti kepala babi, ya, dan tubuhnya seperti tubuh keledai adalah wanita yang suka mengadu domba dan pendusta. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apa itu? Wa ammallati ra'saha ra'su khinjir wa yadahi yadai himar fa innaha kanas namamah kadzabah. Mereka yang kepalanya seperti kepala khinjir, ya. Kepalanya seperti kepala khinjir, ya. Khinjir, ya, khinjir itu babi, ya. Kemudian tubuhnya seperti keledai adalah mereka kaum wanita yang suka apa tuh? Mengadu domba dan pendusta. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillah. Dan mudah-mudahan kita kaum hawa, kaum laki-laki, para suami, para istri, mudah-mudahan kita terjaga. Ini sudah ada contoh, ya, ini kisah nyata. Dan kita yang masih hidup di dunia ini, mudah-mudahan bisa terhindar dari siksa yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Zahra. Jadi untuk kita kaum suami atau kaum istri dimanapun berada, ya, dengan kejadian, dengan riwayat atau hikayat, dengan cerita atau kisah ini menjadikan ibrah bagi kita, menjadikan pelajaran bagi kita betapa pedihnya, betapa tersiksanya perempuan yang tidak taat, yang tidak mentaati, ya, suaminya,
dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik summa nauzubillah. Dan para suami, jangan abaikan istri kita. Kenapa istri bisa seperti itu kelakuannya? Mungkin ini kegagalan suami sebagai imam. Kenapa istrinya bisa berlaku seperti itu? Ini kegagalan kaum suami, tidak bisa mendidik istrinya dengan baik. Jadi jangan salahkan 100% kepada istri juga, karena istri kelakuannya seperti itu karena tidak ada contoh yang baik daripada suaminya. Jadi suami yang bijak, suami yang cerdas, suami yang baik, suami yang bisa mencontoh dan memberi contoh kepada istri dan keluarganya. Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kita dan rumah tangga ibu bapak atau siapapun kaum muslimin wal muslimat yang menyimak kajian ini, mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kisah ini diambil dari kitab Uqudul Jan, dan saya bukan mengada-ngada, saya bukan cerita ya belaka kosong tanpa bukti, tapi ini betul-betul kejadian nyata ketika Isra wal Mi'rajnya Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, sekali lagi mudah-mudahan kita terhindar dari adab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kajian ini akan terus berlanjut, dan mohon maaf kalaupun kajian ini, kenapa ini dikhususkan bagi perempuan, bukan dikhususkan bagi perempuan, sebetulnya masih ada ya bagi laki-laki juga, tetapi karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang banget terhadap kaum Hawa, Rasulullah sayang banget terhadap kaum wanita ya sebagai umatnya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam detik-detik sebelum wafat, yang diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah wanita-wanita umatnya, wanita-wanita umatnya, umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan semua kaum wanita ini, dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilihat kejadian-kejadian ketika Isra wal Mi'raj, di dalam neraka itu banyak kaum perempuan. Maka dari itu saya mohon maaf seandainya kajian ini dikhususkan kepada wanita atau kepada kaum istri. Ini semata-mata kasih sayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh kaum wanita umatnya, supaya semuanya selamat, supaya semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, khusus pribadi saya sendiri dan keluarga saya sendiri, umum muslimin muslimat, mukminin mukminat, kaum suami dan kaum istri dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan menyimak kajian ini dan mendengarkan kajian ini, sedikitnya ada perubahan di dalam rumah tangga kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan barakah. Aqulu qouli hada, khudma sofa dama kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.